That's hot pertama. Mas Widada. Saya berada satu kan. The image of the police. Menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima, dengan masa tugas dari tahun 1968 sampai tahun 1971, tepatnya pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Jenderal Purnawirawan Dr. Hugeng Imam Santoso yang lebih dikenal dengan Jenderal Hugeng, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober tahun 1921, dan meninggal pada tanggal 14 Juli tahun 2004. Beliau pernah mengecap pendidikan di jalur hukum di Algemin Middlebury School atau AMS, Yogyakarta. Dan kemudian melanjutkan ke Rekat Soge School atau RHS, di Jakarta. Kedatangan Jepang di tahun 1942, membuat Hugeng terpaksa pulang ke Pekalongan, dan meninggalkan kuliahnya di RHS. Memasuki 1943, Hugeng mengikuti pendidikan polisi di Letterlinghofdagen van Politie atau pendidikan ajun inspektur polisi. Kemudian ia masuk ke Koto Keitsatsugako atau Sekolah Tinggi Polisi di Sukabumi pada 1944, lalu mengikuti pendidikan di Provost Marshal General School di Amerika Serikat pada 1950, dan masuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK pada 1952, serta mengikuti pendidikan Brigade Mobil atau Brimob di Porong pada 1959. Karirnya dijalani secara bertahap. Hugeng pada awalnya menjadi agen polisi, lalu menjabat Kapolsek Jomblang, Semarang, pada 1945. Selanjutnya, ia menjabat Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau DPKN Surabaya tahun 1952 sampai tahun 1955, lalu Kepala Reskrim Sumatera Utara, tahun 1955 sampai tahun 1959, kemudian Deputi Operasi Menteri Muda Panglima Angkatan Kepolisian pada tahun 1967 sampai tahun 1968, hingga akhirnya diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1968 sampai tahun 1971. Di samping banyak kasus besar yang ditangani, juga banyak kisah teladan yang diceritakan tentang kejujuran, integritas, dan kesederhanaan beliau sebagai perwira tinggi Polri. Seperti halnya humor Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur, menyebutkan hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu Patung Polisi, Polisi Tidur, dan Jenderal Hugeng. Kisah keteladanan beliau diantaranya: 1. Menolak rayuan pengusaha. Jenderal Hugeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa backing penyelundup tersebut. Dia pernah dirayu seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan. Pengusaha itu meminta Hugeng agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan. Pengusaha tersebut berusaha mengajak damai kepadanya. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hugeng. Tentu saja sang jenderal menolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung dikembalikan olehnya. 2. Memberantas semua backing kejahatan. Pada saat mendapat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara tahun 1955, Jenderal Hugeng mendapat tugas berat untuk memberantas penyelundupan dan perjudian di daerah tersebut. Ironisnya, baru saja Hugeng mendarat di Pelabuhan Belawan, utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Utusan itu menyampaikan selamat datang untuk sang jenderal. Tak lupa, dia juga mengatakan sudah ada mobil dan rumah untuk Hugeng, hadiah dari para pengusaha. Jenderal Hugeng menolak dengan halus. Dia memilih tinggal di Hotel Debur menunggu sampai rumah dinasnya tersedia. Bahkan saat rumah dinasnya sudah tersedia, rumah dinasnya sudah penuh barang-barang mewah. Mulai dari kulkas, piano, tip hingga sofa mahal. Ternyata barang itu lagi-lagi hadiah dari para bandar judi. Sang jenderal pun memerintahkan polisi pembantunya dan para kuli angkut mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya. Diletakkan begitu saja di depan rumah. Bagi Hugeng itu lebih baik daripada melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia.
3. Selalu berpesan polisi jangan sampai dibeli. Jenderal Hugeng telah membuktikan dirinya memang tidak bisa dibeli. Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Hugeng terkenal karena keberanian dan kejujurannya. Dia tak sudi menerima suap sepeser pun. Barang-barang hadiah pemberian penjudi dilemparkannya keluar rumah. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. 4. Mengatur lalu lintas di perempatan. Teladan Jenderal Hugeng bukan hanya soal kejujuran dan anti korupsi. Hugeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal berbintang 4, Hugeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. 5. Melarang istri buka toko bunga. Saat dilantik sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, Hugeng meminta istrinya yang saat itu membuka usaha toko bunga untuk menutup usahanya. Hal ini dilakukannya agar tidak menjadi kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi dengan memesan kembang pada toko bunga istrinya. Atas semua pengabdiannya kepada negara, Hugeng Iman Santoso telah menerima sejumlah tanda jasa baik di dalam maupun luar negeri. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Juli tahun 2004 dalam usia 82 tahun dan dimakamkan di Taman Pemakaman Bukan Umum atau TPBU Giritama, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Demikian berita informasi yang dapat disampaikan. Bila menyukai video ini silahkan subscribe, share, and comment channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran atas segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.